Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Jamaah salat subuh wonten ing Masjid Jami bin Salamah rahimakumullah. Namun ini monggo sareng-sareng dengan syukur dherekaken lan sampun puji sarta syukur kita datang saudara Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten kesempatan ingkang menika kula nami sesipun paringi kesempatan besar dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita namalaken kita dherekaken alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sedaya puji pangapunten namung kagunganipun Allah ingkang sampun gesakaken kula sak sampunipun kula persen lan namung dumateng panjenenganipun Allah kula badhe wangsul. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, donga menika, ucapan menika kita lafalaken nalikanipun kula panjenengan sami menika bibar sare. Bibar sare boten bibar sare nggih. Bibar sare lajeng wuku. Wuku niku tani niku bangun. Iki ana sing boten paham bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Kata bahasa Indonesia. Campur-campur nggih. Campur. Jadi ketika kita bangun dari tidur sebagai tanda syukur kita kepada Allah, itu ada lafal yang dituntunkan oleh Rasulullah seperti yang baru saja kita lafalkan tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan hanya kepadanya kita dikembalikan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya tidur. Ketika kita tidur itu sadar betul? Sadar tidak? Tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Apa mergo merem? Apa karena memejamkan mata? Tidak, karena maka ketika kita tidur itu kita punya dua roh. Roh yang pertama adalah ruhul hayat.
nafas kita masih aktif, melalui hidung kita menghirup oksigen, mengeluarkan gas karbon dioksida, ini masih hidup, ruhul hayat. Yang kedua adalah ruhul yahdhar, roh yang menyebabkan kita bisa berproses. Mata kita bisa menangkap, indera kita bisa menangkap informasi di sekeliling kita. Kalau kita tidur, kita tidak bisa. Ini ruhul yahdhar. Ruhul yahdhar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang tidur itu tidak aktif, pikirannya tidak aktif, proses untuk menangkap apa yang terjadi di sekitar kita, indera kita itu tidak bisa menerima informasi. Telinga kita krungu boten ana lingkungan kita itu kemudian ada orang menangis, enggak dengar. Bahkan dulu orang itu kalau sedang tidur nyenyak itu, ketika kita tidur nyenyak itu ada orang masuk saja tidak tahu. Ini karena ruhul yahdhar tadi. Nah kemudian ketika bangun itu ruhul yahdharnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sedikit atau ada juga kasus orang yang kemudian ruhul yahdharnya itu tidak dikembalikan, bahkan ruhul hayatnya maka orang tidur bablas kan itu istilahnya. Orang tidur kemudian tidak bangun-bangun. Maka ketika kita itu tidur kemudian terbangun atau dibangunkan oleh Allah karena ruhul yahdharnya dikembalikan, sebagai tanda syukur kita dan lafal yang dituntun oleh Rasulullah seperti ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami dimatikan, dan hanya kepadanya kita kembali. Ibu bapak jamaah salat subuh rahimakumullah, yang kedua marilah sholawat serta salam kita aturkan kepada uswah teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Insyaallah semoga termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah, kita melanjutkan kajian Ahad pagi yang di masjid ini sudah rutin. Begitu nih Pak Tri. Setiap Ahad pagi ada taklim walaupun mungkin hanya sebentar. Ini mari kita istiqomah untuk melakukan atau melaksanakan taklim ini, karena memang dengan taklim ini kita akan menggapai kejayaan, kebahagiaan hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena terus terang Rasulullah pernah menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan
sukses hidup di dunia ini, merasakan bahagia. Bahagia itu ada di sini nih. Bahagia tidak ada di harta, bahagia tidak ada di jabatan yang tinggi, tetapi bahagia itu ada di orang yang ingin sukses, orang yang ingin bahagia hidupnya di dunia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Maka syarat untuk bahagia di dunia, syarat untuk sukses di dunia itu apa? Ilmu. Demikian juga orang yang menginginkan hidup bahagia dan sukses di akhirat sebagai orang-orang yang beriman ini tentu inginnya adalah bahagia, sukses hidupnya tidak hanya di dunia, tetapi ingin sukses, ingin bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Buktinya apa? Buktinya apa, Bu? Buktinya saben-saben kula jenengan sami niku bar salat niku ndonga niku kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan, kesuksesan hidup di dunia dan kesuksesan kebahagiaan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api. Niku donga mboten. Niku nek wong Jawa ngarani donga sapu jagat. Sapu jagat, sapu kok jagat. Artinya komplit yang meliputi seluruh kehidupan kita. Nah, sebagai orang yang beriman tentu menginginkan kesuksesan itu tidak hanya di dunia, terlebih nanti kita menginginkan kesuksesan di akhir. Nah, syaratnya apa? Rasul menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menginginkan sukses, bahagia, hidup di akhirat, fa'alaihi bil sukses hidup dunia, sukses hidup di akhirat syaratnya dengan ilmu. Maka orang Islam diwajibkan untuk thalabul ilm, untuk menuntut, mencari ilmu dunia, ilmu Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu mengajarkan, menuntunkan kita, membimbing kita, mengarahkan manusia untuk meraih kedua-duanya. Mula sing dikasih napa? Sing disinau napa? Sing disinau tuntunan Islam. Nah, maka kemudian ketika kita melakukan taklim sepekan sekali, itu sebagai upaya kita agar kita tahu arah tujuan yang kita inginkan bersama, sukses hidupnya dunia dan senajan bangun sedih-sedih nih di Ahad lagi yang kemarin, ya saya sampaikan, tak pikir di jadwal ternyata saya tidak masuk, Pak. Dan maka alhamdulillah saya ada kesempatan untuk menemani teman-teman dari Musa. Siapa ini? Alhamdulillah. Setelah kami buka, ternyata jadwal saya yang kedua adalah di tanggal hari ini, ya, di tanggal 28 Agustus. Alhamdulillah kemarin diingatkan. Ya, walaupun tidak diingatkan, saya ingat Ahad lagi, ingat saya Ahad lagi gitu. Maka pada waktu
sampai di jalan, kemudian ngatur. Pagi ini saya diminta untuk membahas kaitannya dengan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita tahu bahwa Yahudi, Nasrani, bahkan di agama manapun itu berkembang dengan berbagai macam paham, golongan, kelompok, gitu. Pemikiran terutama ini, cara berpikir, cara bertindak yang kemudian bisa mengarah kepada penyimpangan. Nah, ketika kita menghadapi kelompok, ketika kita menghadapi golongan, di Pak Sarsono pernah bertanya, katanya Yahudi, Nasrani itu pecah menjadi 71 sampai 72 golongan. Islam juga akan pecah, ya, jadi 73 golongan. Dari sekian banyak golongan itu, ya, yang selamat hanya satu. Siapa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika saya bertanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kemudian ada jawaban ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah itu NU jawabannya. Nah, pertanyaan saya, NU itu lahir tahun 1926. Berarti sebelum NU lahir, orang-orang Islam tidak masuk surga, tidak selamat. Saya menjawab, Muhammadiyah lahir 1912. Berarti sebelum itu apa tidak selamat? Persis sebelum Persis lahir apa tidak selamat? Pertanyaannya kan begitu nih. Apalagi itu kan organisasi, tapi cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap amaliyah dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi syariat, itu orang-orang sebelum kita itu jauh lebih alim, para sahabat dan gitu. Maka siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, jadi Rasulullah pernah menyampaikan, ya, di dalam sebuah nasihat. Saya bacakan artinya saja nih. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Derajat hadis ini hasan sahih. Jadi dari Abu Najih Al-Irbad, radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat. Dari Abu Najih Al-Irbad, Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada para sahabat itu. Nah, ketika Rasulullah memberikan nasihat itu menyebabkan ada sahabat yang kemudian bergetar hatinya dan meneteskan air mata. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Ibarat seperti orang mau berpisah. Kemudian ada yang menyampaikan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini
saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran khulafaur rasyidin. Ajaranku berarti mengikuti as-sunnah. Ajaran khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin 4 khalifah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu khulafaur rasyidin. Para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa taat kepada Rasulullah. Ini kita diminta untuk itu. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada ajaranku dan ajaran khulafaur rasyidin. Jadi kalau kita kembali kepada sunnah, kembali kepada apa yang dilakukan salafus saleh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka gigitlah geraham dengan gigi geraham dengan kuat, dan hendaklah kalian senantiasa untuk mengikutinya. Artinya menggigit dengan geraham itu apa? Memegang teguh. Jangan sampai kemudian kita keluar dari itu. Rasulullah juga pernah berpesan ketika mau meninggal itu. Tidak lama kemudian Rasulullah itu kemudian meninggal. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu. Intamasatum bihima, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan, niscaya kalian tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnata rasul, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ketika kita itu yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Ahlus sunnah itu golongan itu sekelompok orang. As-sunnah, ahlus sunnah yang dia mengikuti sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu qaulun, baik itu ucapan, fi'lun atau tindakan, perbuatan. Ucapan, tindakan, atau ketetapan, takrir, ketetapan Nabi SAW. Jadi as-sunnah itu apa yang disampaikan, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan Maka ahlus sunnah golongan yang mengikuti Rasulullah. Ini wal jamaah, dia berjamaah itu non sewu, bukan berarti kemudian kita masuk ke Islam jamaah, bukan seperti itu. Karena terus terang ada kelompok-kelompok yang mohon maaf ini menganggap kelompoknya yang paling benar, kelompok yang lain salah, dan dia yang paling berhak masuk surga. Yang lain yang tidak masuk di kelompoknya dia. Ini namanya takfiri. Takfiri itu mengkafirkan orang atau kelompok lain.
ada kan di Indonesia. Itu lahirnya di Indonesia. Dan itu sekian ratus tahun setelah Rasulullah meninggal. Nah pertanyaannya, sebelum organisasi-organisasi itu lahir, apakah kemudian tidak selamat? Saya yakin justru mereka salafus saleh. Itulah yang mereka senantiasa taat kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itulah yang lebih selamat daripada orang yang mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi pikiran, tindakan, perbuatannya itu menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ini perlu kita pahami bersama nih, perlu kita pahami bersama. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu orang yang mengikuti as-sunnah, mengikuti Rasulullah, mengikuti Khulafaur Rasyidin. Yang Khulafaur Rasyidin itu mengikuti ajaran Rasulullah SAW di bidang akidah, di bidang ibadah. Nah kalau menurut saya di zaman-zaman akhir ini banyak paham, banyak kelompok yang kemudian tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ya tentu kita tidak ikuti. Taraktu fikum amrayni lam tadillu in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Rasulullah pernah bersabda seperti itu, berpesan kepada kita, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada dua perkara itu, niscaya tidak akan sesat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu intinya adalah mereka yang mengikuti as-sunnah as-sahih. Yang namanya as-sunnah itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah itu ikutannya adalah dua, Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harus meyakini itu merupakan firman Allah yang diterima tanpa syarat. Tetapi kalau as-sunnah ada persyaratan. Karena qaulun itu ucapan, fi'lun itu perbuatan, takrir ketetapan, termasuk kemarin kita Muharram. Kita diperintahkan untuk puasa sunnah nih. 10 atau 9 10? Ya, 10, 9, 10 boleh. 9 itu hamun, ketetapan Nabi. Ya, itu ham itu juga termasuk as-sunnah. Tapi itu kan pada waktu Rasulullah memerintahkan untuk puasa Asyura 10 Muharram, itu ada sahabat yang, dan itu kan puasanya orang Yahudi, agar tidak sama dengan orang Yahudi. Kemudian Rasulullah, tahun depan aku akan puasa tanggal 9, tapi tidak 10 sebelahnya, tapi tanggal 9. Itu hamun ya, keinginan Nabi yang belum tersampaikan karena Rasulullah sudah meninggal. Itu juga boleh dilakukan dan itu bisa dijadikan dasar. Tapi kalau yang mau puasa 10 Muharram, ya, itu sesuai juga. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang problem kita sekarang ini, ketika menghadapi as-sunnah, ya, itu kan ibarat air, ya, ibarat air. Air mengalir dari sumber air yang pertama, ya, sama-sama air, ya. Tapi sampai di Bantul sana masih air kan?
Nabi atau tidak. Din itu untuk melihat hadis itu sahih atau tidaknya itu memang diteliti betul siapa yang menyampaikan, orangnya seperti apa, dia kecerdasannya seperti apa, kuat tidak ingatannya. Wong sing lalen itu sudah tidak punya syarat. Orangnya cerdas tapi akhlak pribadinya juga itu diteliti. Ya, membohong tidak, pernah dusta tidak. Inilah problem di as-sunnah. Maka ya di hadis itu ada derajat hadis sahih, ada derajat hadis hasan, ada hasan sahih, ada hadis-hadis yang mau untuk hadis-hadis yang lemah, bahkan masuk kepada hadis itu bukan kapasitas kita. Ya, butuh ilmu tersendiri, ilmu mustalah hadis itu ada penelitian. Nah, bagi kita sekarang ini bagaimana problemnya? Ya berusaha untuk memilih hadis-hadis yang paling tidak derajatnya sampai derajat hasan. Kalau kemudian hadisnya itu sama-sama sahih, itu kita boleh memilih. Maka ketika kita di praktek ibadah itu ada yang non sewu. Ketika imam membaca Al-Fatihah, itu ada yang mulai dengan yang jaharnya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada yang mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama-sama ada. Itu sebuah pilihan kalau seperti itu. Sama-sama ada dasar dari Rasulullah dan itu boleh memilih. Salam misalkan. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, menoleh ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak usah dipertentangkan. Itu sebuah pilihan. Kalau itu dasarnya ada dasarnya. Karena memang hasil penelitian itu kan ketika Rasulullah menyampaikan, ketika Rasulullah melakukan, sahabat itu kan banyak ya, menceritakan ke si A, si B, si C kan itu diteliti itu jalur sanadnya, dan itu diteliti orangnya, karakternya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, hafalannya seperti apa. Inilah yang menyebabkan perbedaan. Ini bukan kajian yang kapasitasnya. Mari kita coba bersama-sama. Yang penting di dalam hidup ini ketika kita ingin beramal, marilah kita coba tahu dasarnya. Mengerti dasarnya, ngaji yang begitu. Maka kita sebagai seorang muslim memang diwajibkan untuk tolakul. Monggo kan disambi nggih. Sarjana disambi monggo. Sambil disambi boleh tunjuk nggih. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian problem kita sekarang ini ya bukan organisasinya, tetapi cara berpikirnya, cara amaliyah kita. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita ya, untuk kita pahami bersama. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Semoga ini bisa menambah kejelasan kita. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang menjadi ahlus sunnah wal jamaah, maka Allah akan menuliskan baginya dari setiap langkah yang ia ayunkan
10 kebaikan, dan Allah pun akan mengangkatnya 10 derajat. Jadi kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah, setiap amalan kita yang baik itu akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 bahkan sampai 700 kali di hadis yang lain. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami bersama. Lalu Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kapan seorang dapat diketahui sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Nabi SAW menjawab, jika pada dirinya terdapat 10 tanda, maka orang itu termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sakit apa 10 tanda itu? Pertama, ini yang penting, melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Angin ini. Sholat 5 waktu kita berjamaah. Nek kula mana dereng. Ya paling jamaahnya maghrib, isya, subuh. Ya kalau kemudian zuhurnya ya berusaha. Asarnya mungkin di tempat kerja, monggo aja. Istiqomah. Yang kedua, tidak menceritakan sahabat dengan kejelekan dan kekurangannya. Maaf, kelompok Syiah ini langsung saya tunjuk, di Indonesia juga banyak. Syiah itu menolak 4 sahabat Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, 3 ya. Dan dia hanya menganggap ahlul bait, kelompoknya ahli yang paling. Kalau sudah seperti itu, kita jangan mengikuti. Paham-paham banyak sekarang, terutama di kampus-kampus. Ini hati-hati kalau punya anak remaja yang sedang kuliah. Ini. Ketiga, tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Cepat mawar ini wajahnya. Keempat, tidak terdapat keraguan. Tidak ragu-ragu terhadap keimanannya. Kelima, ini beriman kepada qada dan qadar Allah, baik dan buruknya. Ya, kemudian berapa? 5, keenam, tidak bermujadalah, berdebat tentang Islam. Memperdebatkan tentang Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ada berapa 300 ayat yang harus hilang dari Al-Quran. Wah, ini sudah aneh-aneh kalau orang seperti itu, sudah sesat kalau ada seperti itu. Al-Quran diterima secara penuh ya, tanpa syarat ya. Ini kalau kita ingin selamat hidupnya di dalam kehidupan ini. Berikutnya keberapa tadi? Ke-5 ya. Nah, ke-6-nya ini yang ke-6. Yang ke-6 tadi kita sudah. Ke-5 beriman kepada baik dan qadar. Ke-6 tidak berdebat tentang Islam. Ke-7 tidak mengkufurkan seorang pun. Kafir mengkafirkan, takfiri. Ke-8 tidak meninggalkan sholat jenazah bagi muslim. Ke-9 memiliki pandangan bahwa menyapu khuf sepatu dalam berwudu boleh dilakukan. Askar itu kan
Wudunya itu cukup menyapu. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian ke-10 ya, ketika berwudu itu ya. Yang ke-10 ini tidak ya ini ya, ada 10 tadi. Jadi yang perlu diingat itu beberapa hal ya. Kalau ada orang yang kemudian mengaku Islam, dia sudah tidak sholat, dia bermakmum hanya khusus air. Yang ke-10 itu bermakmum kepada, tidak membeda-bedakan. Baik dia itu tidak meneliti apakah dia itu ya, kelompoknya atau tidak. Dia mau bermakmum kepada siapa. Ada orang yang kemudian dia hanya mau bermakmum kepada kelompoknya, kepada di luar kelompoknya dia tidak mau bermakmum. Ini sudah tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah. Saya rasa itu pagi ini yang perlu kita pahami. Jadi Islam yang seperti apa? Islam yang senantiasa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam mengikuti ajaran Islam yang sumbernya pada apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah meninggal itu. Karena ketika kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah, maka apapun organisasinya, Allah tidak akan melihat organisasinya, tetapi akan melihat amaliyah kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.